将开始。呀，害我发一组，你休想！我拼尽全力救下天震宝去，之力也敢觊觎至宝，就这点事，结果却遭自己人攻击。能接我一离手剑，好快，事不于利剑。旗剑吗？你有些能耐。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-198, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Fong mendapatkan banyak warisan dari Zhoushan, yaitu seperti menara bintang dan juga armor baru, tetapi kedua harta itu tidak bisa digunakan oleh Lo Fong yang sekarang karena kekuatan Lo Fong yang belum mumpuni. Dan juga Lo Fong mendapatkan hadiah lainnya seperti jiwa kedua yang nantinya juga akan diberikan kepada para warga planet bumi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan juga harta terakhir, Lo Fong mendapatkan sebuah diagram bintang yang dapat menyimpan dari harta bintang tersegel, yang Lo Fong menyimpannya sampai 100 bintang tersegel. Dan setelahnya Lo Fong kembali ke tempat keluarganya, yang keluarga Luo mendapatkan masalah dari pihak keluarga Rose, yang singkatnya urusan itu telah selesai. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah Lo Fong menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Yang setelah itu Lo Fong kembali ke Menara Bintang bersama dengan Mas Bro. Di sana Lo Fong bertanya informasi kepada Mas Bro mengenai informasi dari Kaisar Tianchen. Mas Bro menjawab Kaisar Tianchen ia masih hidup, tetapi untuk 1800 tahun ini keberadaannya tidak diketahui. Lo Fong yang mendengar Kaisar Tianchen masih hidup, Lo Fong berniat untuk memburunya dan juga menewaskannya. Setelahnya Lo Fong memiliki rencana lain, yaitu ia ingin untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, yaitu dengan mencari budak tempur lebih banyak lagi. Dengan Lo Fong yang berniat untuk mencari budak yang berada di ranah dari Kaisar Batas ataupun Kaisar Puncak yang terutama memiliki kemampuan jiwa. Dan karena Lo Fong yang telah menguasai Menara Bintang, membuat Lo Fong bisa untuk menganalisis para Kaisar Batas ataupun Puncak di Menara Bintang. Yang dalam pencarian tersebut, Lo Fong pertama menemukan adanya seorang Kaisar Gagah Hitam, yang langsung pun Lo Fong menuju ke tempat dari Kaisar Gagah Hitam tersebut. Yang Kaisar Gagah Hitam bersama dengan dua rombongannya, dan Lo Fong pun bersama Kaisar Panah Barat langsung melakukan pertempuran melawan Kaisar Gagah Hitam. Yang dalam pertempuran itu Lo Fong menggunakan harta dari bintang tersegel sebanyak 6 buah. Yang dengan 6 harta bintang tersegel itu, Lo Fong mampu memberikan serangan dahsyat kepada Kaisar Gagah Hitam yang sampai membuat ia berada di kondisi sekarat. Dan Lo Fong hendak untuk mengendalikan jiwa dari Kaisar Gagah Hitam agar mau untuk menjadi bawahannya, tetapi sayangnya Kaisar Gagah Hitam langsung melakukan peledakan diri yang membuat Lo Fong gagal untuk menjadikannya sebagai budak. Yang singkatnya setelah pertempuran itu selesai, Lo Fong tetap mendapatkan harta jarahan sebanyak 30 miliar. Setelahnya Lo Fong melanjutkan pemburuan, yang pemburuan ini Lo Fong terus berlangsung sampai puluhan pertempuran. Tetapi sayangnya dari semua pertempuran itu, Lo Fong tidak berhasil untuk mendapatkan budak baru karena setiap lawannya yang akan dikendalikan dengan teknik jiwa, lawannya langsung melakukan peledakan diri yang membuat Lo Fong selalu gagal. Tetapi Lo Fong tetap mendapatkan keuntungan berupa harta jarahan dan juga pengalaman dalam teknik pengendalian jiwa, membuat teknik pengendalian jiwa lebih kuat seiring waktu. Lo Fong mengalami kegagalan. Tetapi pada akhirnya Lo Fong berhasil untuk mengendalikan satu budak baru yang bernama Honothar, yang berada di ranah Kaisar dan juga memiliki keterampilan jiwa. Dan berkat adanya Kaisar Honothar ini bisa membantu meningkatkan keberhasilan Lo Fong untuk mendapatkan budak baru lagi karena keterampilannya yang juga memiliki keterampilan jiwa.
即将开始。 Singkatnya 1 bulan telah berlalu dan Lo Fong sekarang telah mendapatkan budak baru lagi sampai adanya 9 budak. Ya setelah adanya 9 budak ini, Lo Fong membiarkan budaknya untuk melakukan pertempuran mereka secara mandiri, sedangkan Lo Fong tidak beraksi karena untuk menjaga rahasia mengenai harta bintang tersegel yang ia gunakan dalam pertempuran. Jadinya Lo Fong membiarkan budaknya untuk melakukan pertempuran agar pihak lainnya tidak mencurigai Lo Fong. Yang dengan sekarang memiliki 9 pasukan budak membuat Lo Fong bisa menguasai pertempuran di Menara Bintang sangat mendominasi, yang dalam 6 hari saja Lo Fong bisa menewaskan sampai 40 kaisar. Hal ini seketika membuat ketakutan besar pada para pejuang yang berada di Menara Bintang karena mereka khawatir akan bertemu dengan para budaknya Lo Fong. Jadinya banyak para kaisar mereka memutuskan untuk berhati-hati, tetapi para kaisar yang lebih kuat lainnya mereka justru tertarik untuk mencari tahu mengenai Lo Fong dan juga para budaknya. Tetapi di sini perlu diingat bahwasanya Lo Fong melakukan pemburuan ini bukan menggunakan identitas Lo Fong sebenarnya, tetapi menggunakan identitas Lo Fong sebagai yang alias Kaisar Liverblade. Kesembilan budaknya Lo Fong, pertama adanya Mas Bro, kedua adanya Honed Heart, ketiga adanya Zhang Zong, keempat adanya Mental Banner, kelima adanya Demon's Row, keenam adanya Chu Chan, ketujuh adanya Ji Hong, kedelapan adanya Mountain Hall, kesembilan adanya Fu Shui. Yang kebanyakan dari mereka adalah kekuatan puncak, yaitu batas kaisar dan juga penguasa jiwa puncak, yang artinya para budak ini kekuatan mereka hampir mencapai ranah Universe Vulnerable. Tetapi akibat pemburuan Lo Fong besar-besaran ini membuat 3 kaisar utama yang berada di Menara Bintang mengincar Lo Fong, yaitu seperti Lai Fol, Dalong, dan juga Kaisar Makam Hitam. Mereka bertujuan untuk memburu Lo Fong karena mereka tahu Lo Fong telah kaya raya karena telah melakukan pemburuan dan juga penjarahan kepada para kaisar lainnya dengan jumlah yang sangat banyak di Menara Bintang. Yang setelahnya pun para kekuatan puncak mereka melakukan sayembara besar-besaran yang berada di wilayah Menara Bintang untuk menemukan lokasi keberadaan dari Lo Fong alias Yang ataupun Kaisar Blade Liver. Setelah memiliki kekuatan tempur yang sangat besar, yaitu 9 budak batas kaisar dan juga kemampuan jiwa puncak, Lo Fong pun telah siap untuk melakukan balas dendam kepada Kaisar Tianchen. Lo Fong mencari lokasi keberadaan Kaisar Tianchen yang di versi novel Lo Fong meminta bantuan kepada seorang kaisar bernama Kaisar Yongyan, tetapi kemungkinan untuk di versi Donghua Lo Fong akan meminta bantuan kepada Kaisar Fantasi Bintang, dan di sana Lo Fong meminta bantuan kepada ia untuk mencari keberadaan dari Kaisar Tianchen, yang ia memberikan lokasi tersebut kepada Lo Fong, yang ternyata Kaisar Tianchen sekarang berada di tempat wilayah berbahaya yang disebut sebagai Twin Whirlpools yang berada di medan perang ke-7. Setelah mendapatkan informasi itu, Lo Fong memberikannya upah sebanyak 100 juta elemen campuran. Lalu pun Lo Fong melakukan perjalanan menuju ke lokasi berbahaya Twin Whirlpool untuk menemukan Kaisar Tianchen. Dengan Lo Fong menggunakan teleportasi yang telah diarahkan oleh Ji Hong, yang ternyata Ji Hong sebelum menjadi budaknya Lo Fong pernah berada di sana dan pernah menaruh titik koordinatnya yang membuat mereka berdua bisa berteleportasi langsung menuju ke wilayah Whirlpools. Singkatnya Lo Fong telah berteleportasi di wilayah tersebut, tetapi energi teleportasi dari pihaknya Lo Fong ternyata dirasakan oleh Kaisar Tianchen, dan Kaisar Tianchen sendiri telah menduga kalau itu berasal dari Kaisar Blade River alias Yang ataupun Lo Fong. Dan di sini ternyata Kaisar Tianchen semenjak terakhir kali ia melakukan pengkhianatan kepada Lo Fong, hal itu membuat Kaisar Tianchen ketakutan dengan keberadaan dari Lo Fong, yang semenjak saat itu membuat dirinya berhati-hati dan dihantui rasa ketakutan, dan ketakutan itu sebentar lagi akan ia temui secara langsung. Tetapi di sini Lo Fong ia berhati-hati dirinya tidak ingin muncul secara langsung di hadapan dari Tianchen. Yang pertama Lo Fong membiarkan 3 budaknya untuk melakukan penyerangan awal kepada Tianchen, yang dimana ketiga budak itu adalah Ji Hong, Fu Shi, dan juga Mountain Hall. Yang ketiga budak tersebut menemukan keberadaan Tianchen dan mereka langsung bekerja sama melawan Tianchen. Tianchen yang mendapatkan serangan itu seketika membuat ia kaget karena ketiga kaisar ini bekerja sama untuk melawan dirinya, seakan ketiga kaisar ini telah berada di bawah kendali orang lain. Tetapi di sini Tianchen belum mengetahui kalau itu berasal dari Lo Fong. Budak Lo Fong Fu Shi menggunakan harta sejatinya yang disebut sebagai Lautan Es Demon, yang serangan tersebut seketika membangkitkan gelombang sungai es besar yang memperlambat semua pergerakan para pejuang termasuk Tianchen.
dan juga menjerat mereka semua yang membuat mereka semua tidak bisa melarikan diri. Tian Chen pun mencoba untuk melawan menggunakan sebuah harta berupa menara pemisah, yaitu harta yang dimiliki oleh Kaisar Volev yang sebelumnya juga pernah ia gunakan untuk melawan Kaisar Seven Blade. Kini harta itu sekarang berada di tangan Tian Chen. Tian Chen pun menggunakan hartanya untuk melakukan penyerangan kepada ketiga budanya Lo Feng, tetapi salah satu budanya Lo Feng yang bernama Chi Hong yang menggunakan harta dari jam kunonya yang dapat membuat dinding pertahanan sampai 90%, dan hal itu mampu untuk menahan serangan dari Kaisar Tian Chen sampai 90% yang membuat ketiga budanya Lo Feng selamat. Dan setelahnya Chi Hong melepaskan serangan dari jam kunonya yang disebut sebagai Demon Not Fire, yang serangan itu sangat kuat sampai menghabiskan energi Undying dari Tian Chen yang mengakibatkan energi Undying-nya hanya tersisa 33% saja. Dan setelahnya Lo Feng melakukan penangkapan kepada Tian Chen dengan Lo Feng mengeluarkan 3 budak lainnya yang menguasai kemampuan jiwa puncak, yaitu Honed Heart, Demon Sorrow, dan juga Chun Chang. Tian Chen yang berada di kondisi yang terpojok yang langsung mencoba untuk membuat pesan besar-besaran mengenai keberadaan dari para kaisar batas yang memiliki harta sejati seperti jam kuno dan juga sungai es demon di pesan virtual secara bebas yang untuk memancing para kekuatan besar untuk datang ke tempatnya. Dan setelahnya 3 budak puncak jiwanya Lo Feng langsung menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menekan Kaisar Tian Chen. Yang setelahnya Kaisar Tian Chen kehilangan kendali total yang dimana ia tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan peledakan diri, dan juga tidak bisa terhubung dengan dunia virtual, yang artinya sudah tidak bisa lagi meminta bantuan kepada orang lain. Dan setelahnya Lo Feng menunjukkan dirinya, dan hal itu seketika membuat Tian Chen sadar kalau semua ini berasal dari Kaisar Blade Liver alias Yang alias Lo Feng. Dan di sana Lo Feng pun menggunakan teknik 10.000 pengendalian jiwanya untuk mengendalikan Tian Chen untuk menjadi budaknya. Tian Chen tidak bisa berbuat apa-apa selain mengatakan kalau dirinya tidak bisa menerima semua ini, dan setelahnya pun Kaisar Tian Chen menjadi budaknya Lo Feng, membuat Lo Feng sekarang memiliki 10 budak dan juga 3 budak tambahan dari Tian Chen, yang total sekarang Lo Feng memiliki 13 budak. Tetapi tak lama kemudian adanya 3 teleportasi yang muncul yang dirasakan oleh Lo Feng, yang ternyata teleportasi tersebut berasal dari ras manusia setelah sebelumnya mendapatkan pesan dari Tian Chen. Lo Feng pun dengan segera memasukkan semua budaknya ke dalam dunia penyimpanan, dengan sekarang hanya menyisakan Lo Feng bersama dengan 1 budaknya Chi Hong dan juga Tian Chen. Dan ketiga pihak manusia itu mereka datang menemui Lo Feng, dan di sana pun Lo Feng berpura-pura telah menolong Tian Chen dari sebuah penyerangan, seolah-olah Lo Feng merupakan penyelamat. Ketiga pihak ras manusia tersebut mereka percaya kepada Lo Feng, dan bahkan mereka memuji Lo Feng dan juga Tian Chen dengan menganggap mereka berdua sebagai persahabatan sejati. Tetapi pada saat itu adanya seorang kaisar yang bernama Snowhorn, dan di sini ia mengetahui Lo Feng alias Blade Liver alias Yang telah lama dinyatakan menghilang sampai 6.000 tahun, dan juga sistem telah menyatakan bahwasannya Kaisar Blade Liver telah pensiun dari dunia militer camp manusia, yang menandakan Lo Feng sudah tidak berada lagi di bawah perlindungan dari camp manusia. Dan di sini ternyata Kaisar Snowhorn ingin memanfaatkan hal tersebut untuk menghabisi Lo Feng dan merebut harta milik Lo Feng. Dan tak lama kemudian para kaisar lainnya mereka mulai berdatangan dengan adanya 90 kaisar yang bermunculan, yang semakin membuat situasi tersebut memanas. Lo Feng pun sangat jengkel kepada Kaisar Snowhorn karena telah memprovokasi situasi ini, dan Lo Feng pun langsung maju menyerang Kaisar Snowhorn dengan Lo Feng menggunakan harta bintang tersegel dengan ditingkatkan oleh racun Vemo, yang 2 serangan gabungan tersebut mengenai Kaisar Snowhorn yang seketika membuat Kaisar Snowhorn berada di kondisi kritis. Tetapi pada saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan berat mengarah kepada Lo Feng, yang untungnya serangan tersebut dapat Lo Feng tahan dengan teknik dari cambukan ekor dewa binatang.
Dan di sini sedikit adanya kemungkinan perbedaan di versi novel dan juga donghua. Jadi pada versi novel serangan ini berasal dari sosok kaisar yang disebut sebagai Kaisar Black Tea. Tetapi untuk di versi donghuanya kemungkinan besar akan diganti oleh sosok dari Kaisar Seven Blade, karena di bagian PV kemarin kita diperlihatkan dengan Kaisar Seven Blade menyerang Lo Feng, tetapi Lo Feng menahannya menggunakan teknik cambukan ekor dewa binatang. Dan untuk di versi novelnya sendiri sebenarnya Kaisar Seven Blade masih belum muncul menghadapi Lo Feng. Jadi kemungkinan besar keberadaan dari Kaisar Black Tea ini akan digantikan oleh Kaisar Seven Blade, karena dalam segi kekuatan juga Kaisar Black Tea setara dengan Kaisar Seven Blade di penjelasan novelnya. Dan pada cerita Kaisar Seven Blade menantang Lo Feng untuk melakukan pertarungan duel. Lo Feng menerima tantangan tersebut dan mereka berdua pun melakukan pertarungan duel dengan sangat sengit. Dengan di sana Kaisar Seven Blade menggunakan serangan dari setiap pedangnya, yang setiap serangan itu memiliki serangan yang sangat berat dan juga kuat. Tetapi Lo Feng dapat menahan semua serangan tersebut dengan teknik dewa binatang dan juga penguatan dari bintang tersegel, yang membuat serangan Lo Feng bisa seperti setara dengan Kaisar Seven Blade. Dan pada akhirnya mereka berdua berhenti melakukan pertarungan dengan mereka berdua mengakui kekuatan mereka berdua yang setara. Dan setelahnya Lo Feng kembali menghadapi Kaisar dari Snowhorn, tetapi di sana Kaisar Snowhorn yang langsung melakukan peledakan diri karena dirinya tidak ingin menghadapi Lo Feng dan juga ditangkap oleh Lo Feng. Dirinya tidak ingin untuk menjadi budak dan lebih baik dirinya meledak dan nantinya akan bisa dibangkitkan oleh Rana Universe Master daripada menghabiskan waktu hidupnya menjadi bawahan orang lain. Dan setelah pertempuran itu semua orang tidak berani lagi untuk mengganggu Lo Feng dan Lo Feng memutuskan untuk pergi dari sana. Dan tak lama Lo Feng pergi, Kaisar Fall Life tiba di tempat pertempuran dan menyadari Lo Feng yang telah pergi meninggalkan arena pertempuran. Tetapi Kaisar Fall Life yang mendapatkan rekaman pertempuran Lo Feng melawan Kaisar Seven Blade sebelumnya, ia pun melakukan penganalisis kepada pertempuran itu dan bisa menilai bahwasanya kekuatan dari Kaisar River Blade dan juga Kaisar Seven Blade berada di kekuatan yang setara. Dan setelahnya semua pihak pun setuju bahwasanya Kaisar River Blade berada di puncak dari kekuatannya setara dengan Kaisar Fall Life, Kaisar Makam Hitam, Kaisar Dalong, Kaisar Seven Blade dan juga Kaisar Black Tea. Dan di sini masih belum bisa dipastikan apakah Kaisar Black Tea akan digantikan oleh Kaisar Seven Blade, tetapi mengikut cerita sebelumnya jadi kemungkinan besar hal itu akan terulang kembali dengan Kaisar Black Tea yang akan digantikan oleh Kaisar Seven Blade. Tetapi untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 狩猎即将开始。呀，害我发一组，你休想！我拼尽全力救下天震宝去，之力也敢觊觎至宝？就这点事，结果却遭自己人攻击，能接我一离手剑。